Slick back. No, no. Slick back. That's what I say. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Slick back. Nigga, are you dead? I'm a pimp named Slick. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2214227. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, Ibu Yani Agus Priyani. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu perspektif, karakteristik, dan 5 kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang perspektif hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran sendiri, hukum bisnis syariah ini tercermin dalam konsep muamalat yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, dan Al-Quran sendiri melibatkan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang Allah berikan. Dan contoh Al-Quran juga yang menekankan bahwa pentingnya kejujuran dalam transaksi bisnis syariah ini ditunjukkan oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Selain itu juga prinsip keadilan dalam menetapkan harga, hak-hak karyawan, tanggung jawab, seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang menekankan bahwa adil dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, bisnis syariah dan dapat diambil dari nilai-nilai moral dan etika Islam yang tercermin dalam Al-Quran itu sendiri, menciptakan dasar hukum untuk praktik bisnis yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada keadilan, bahwasanya hukum bisnis syariah sangat amat menekankan keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksinya. Dan Al-Quran itu sendiri sangat amat menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam hukum bisnis syariah ini diperlakukan secara adil, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang kedua ada ketidakcurangan, bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri menegaskan perlunya transparansi dalam bisnis untuk mencegah praktik-praktik yang tidak jelas atau menyesatkan, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang ketiga yaitu kehalalan. Nah, di dalam hukum bisnis syariah atau di dalam ruang lingkup syariah tersebut memang sudah tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan untuk mengandung unsur riba atau bunga, seperti Quran Surat Al-Baqarah juga ayat 275-279. Dan yang keempat yaitu ada tanggung jawab. Nah, maksud dari tanggung jawab tersebut adalah memberikan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan tidak merugikan untuk masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima yaitu ada menghormati hak asasi manusia, di mana kita sesama manusia harus sama-sama saling menghormati dan tidak melakukan praktik-praktik curang yang nantinya bisa melanggar atau bisa merugikan orang lain. Dengan mengikuti karakteristik dari hukum bisnis syariah dalam Al-Quran tersebut, diharapkan nantinya kita bisa mempromosikan atau melakukan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi kita ke depannya. Dan yang terakhir yaitu ada 5 kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Di antara hukum bisnis syariah ini untuk menjaga 5 pokok kemaslahatan, yaitu yang pertama ada menjaga agama, yang kedua ada menjaga jiwa, yang ketiga ada menjaga keturunan, yang keempat ada menjaga akal, dan yang kelima ada menjaga harta. Selanjutnya ada kesan pesan saya selama 1 semester ini mengikuti MK perkuliahan hukum bisnis dengan Ibu Yani Agus Priyani. Oke, kesan yang dapat saya ambil dari mengikuti mata kuliah hukum bisnis ini, saya dapat bisa lebih disiplin, akan disiplin waktu, disiplin dengan mulai tidak boleh memakai sendal, harus menggunakan baju dan pakaian yang rapi, dan juga harus membawa buku setiap mata kuliah berlangsung. Dan di dalam itu juga saya juga mengerti bahwasanya di dalam Islam itu sendiri memiliki hukum-hukum yang harus diterapkan agar terciptanya keadilan, agar terciptanya ketidakcurangan, dan agar terciptanya keamanan bagi seluruh konsumen-konsumen atau bagi seluruh masyarakat yang telah melakukan hukum bisnis syariah tersebut. Dan bahwasanya saya juga di sini mendapatkan berbagai banyak ilmu, tidak hanya dengan teori, tetapi juga di sini saya juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentang kehidupan, dan juga tentang bagaimana peran seorang konsumen juga terhadap hukum-hukum bisnis syariah yang saya tidak tahu menjadi saya tahu. Pesan yang dapat saya ambil dari MK ini selama perkuliahan, semoga memang MK ini juga mengajarkan agar saya disiplin dalam waktu, berpakaian, attitude, dan lain-lain. Dan semoga saya juga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semoga saya juga bisa menambah ilmu lebih banyak lagi, dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi saya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.